biarlah para bapak, biarlah para bapak dan ibu atau para orang tua dan pendidik atau guru di dalam sekolah-sekolah mengingat bahwa adalah satu cabang pendidikan kepada anak-anak kita tentang penurutan, ya, tentang penurutan. Nah, ini yang saya mau garis bawahi adalah betapa pentingnya satu pelajaran di sekolah atau di rumah tangga atau di gereja atau dimanapun orang tua mengajarkan tentang penurutan. Oke, kenapa? Kenapa betapa pentingnya penurutan? Karena dikatakan seperti ini, satu tugas suci ya ditanggung oleh orang tua untuk menuntun anak mereka kepada jalan penurutan sejak dalam kandungan. Oke. Nah, kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan yang saat ini bergantung kepada penurutan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Orang tua jadikanlah kehidupan Kristus sebagai teladan. Sama seperti Kristus, dia menuruti kehendak Bapa, Yesus mati di kayu salib. Kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang hidup di zaman modern saat ini, penurutan adalah satu kunci untuk kita bisa berhasil di dalam iman kita, untuk kita berhasil memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus hingga sampai akhir nanti finish ya, kita finish dengan baik, atau ketika kita memiliki umur yang kita tidak tahu ya umur kita sampai seberapa, let's say lah umur kita 70 tahun, ketika kita menutup mata kita finish dengan baik, kita masih memegang iman kita kepada Kristus. Nah, kita kembali kepada topik tadi Ishak ya. Kalau kita lihat yang 25, Ishak itu dia berumur kurang lebih sekitar 137 tahun dan dia hampir mati, oke. Okay? Lalu kemudian Ishak ini adalah suami yang baik dan pria yang sabar. Ya, Ishak ini adalah suami yang baik dan pria yang penyabar. Namun, oke, okay, ada kekurangan Ishak ini. Dia menjadi pria yang pengecut ketika ada tekanan dan dia berani berbohong. Tidak berbeda jauh dengan ayahnya Abraham ya. Kita tahu ketika Ishak sedang menghadapi suatu perjalanan, lalu kemudian di suatu daerah dia berbohong. Ishak berbohong tentang Ribka istrinya. Ishak mengatakan bahwa Ribka itu adalah adiknya, saudarinya. Supaya apa? Supaya dia tidak dibunuh. Nah, 11-12 ya sama Abraham ya. Abraham juga pernah berbohong kan tentang Sarah. Ya, Abraham berbohong bahwa Sarah itu bukan istrinya tetapi adiknya supaya tidak dibunuh oleh raja atau para pembesar yang di mana daerah yang mereka kunjungi. Jadi pelajarannya yang bisa saya ambil mengenai Abraham dan Ishak ini adalah buah jatuh tidak jauh dari pohon, teman-teman. Sebagaimana Abraham, walaupun dia bapak orang percaya, tetapi dia terkadang atau dia ketika menghadapi satu tekanan, Abraham penakut. Sama seperti Ishak. Ketika suatu ada tekanan, dia penakut. Ya, dia berbohong. Ya, 11-12. Nah, kemudian sifatnya Ishak yang keberikutnya adalah Ishak ini dia suka membeda-bedakan anaknya ya. Jadi dia memiliki anak kesayangan yang bernama Esau ya. Ishak ini memiliki anak kesayangan namanya Esau. Oke. Nah, karena ketidaktegasannya, Esau hidup sebagai pria yang tidak takut akan Tuhan. Jadi oleh karena dia selalu sayang kepada Esau, dia pilih kasih apa yang Esau minta, dia selalu turuti, sehingga Esau ini tumbuh menjadi anak yang pembangkang, ya, tidak suka dengar hal-hal rohani, berada di luar dari kemah mereka atau berburu, ya. Nah, kemudian kita lihat tokoh yang selanjutnya dalam keluarga ini. Ada Ishak sebagai ayah, lalu ada Ribka sebagai istri atau sebagai ibu dari Esau dan Yakub.
Bagaimana sifat Ribka? Ribka ini Alkitab mencatat dia perempuan yang cantik, oke? Dia seorang perempuan yang tegas dan cepat mengambil suatu keputusan. Dan Ribka ini orangnya target oriented atau selalu terpacu dengan target, ya. Tetapi Ribka ini dia berani menggunakan cara-cara dalam tanda kutip dosa untuk mencapai satu tujuan rohani. Lalu kemudian Ribka ini memiliki anak kesayangan yang bernama Yakub. Oke. Dan Ribka lah yang memberikan pengajaran kepada Yakub untuk menipu ayahnya, Ishak. Nah, jadi Ribka ini seorang ibu, seorang istri yang cantik, ibu yang baik tentunya, tetapi dia memiliki anak kesayangan. Nah, jadi Ishak dan Ribka ini punya anak kesayangan nih. Dan anak kesayangan mereka beda-beda. Pelajarannya apa teman-teman? Jangan sekali-sekali kita sebagai orang tua atau teman-teman yang sudah berumah tangga di Zoom ini, kita nggak boleh membeda-bedakan anak kita. Oh, kita suka si A oleh karena si A begini, 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 begini. Oh, anak kita yang B, mungkin karena dia punya kekurangan begini-begini, sehingga kita tidak mencintai dia dengan sepenuhnya. Jadi kita pilih kasih. Ini yang terjadi di dalam keluarga Ishak. Ya, Ishak lebih condong memilih kepada Esau, Ribka condong memilih kepada Yakub. Dua perbedaan yang sangat bertolak belakang ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 23, boleh Sis Dita minta tolong di-share ya. Kejadian 25 ayat 23 berkata seperti ini. Firman Tuhan kepadanya ini kepada Ribka ya. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, kata malaikat. Oke. Suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua, oke, akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, jadi sebenarnya Tuhan ini sudah jauh-jauh hari sudah memberikan suatu gambaran bagaimana ada dua nenek moyang suku yang besar di dalam rahim dari Ribka, oke? Dua bangsa ada dalam kandunganmu, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, dalam satu kutipan dikatakan seperti ini ya. Jakub menampilkan satu perbedaan yang mantap dan juga dalam kehidupan sama ini teramal malaikat Allah sebelum kelahiran mereka. Jadi sudah diramalkan jauh hari ya. Dalam menjawab doa dalam kesusahannya, Tuhan mengumumkan bahwa anak ikan masing-masing menjadi seorang pemimpin dari satu bangsa yang kuat, tetapi yang satu akan lebih besar dari yang lain dan yang bungsu akan lebih terkemuka. Ya, jadi sudah dinubuatkan yang tua akan menjadi hamba dan yang bungsu akan lebih terkemuka. Oke. Kalau kita melihat sifat Esau ini dari sisi fisik, dia memiliki perawakan berbulu ya, tangan, badan, dadanya itu penuh dengan bulu atau rambut. Oke. Dan Esau ini tumbuh menjadi anak yang suka di padang, ya, suka berburu, jarang, oke, mungkin berulang. Dan Esau ini sebagai sifat yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan atau perkara dari kerohanian. Dan dalam Kejadian 26 ayat 34 dikatakan Esau mengambil seorang perempuan Het untuk dijadikan istri. Ya, jadi dia membangkang nih ceritanya dari ayah dan ibunya. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan Esau mengambil istri dari bangsa lain, ya.
keluarganya menginginkan Esau mengambil istri dari kalangannya, ya, dari keluarganya, dari kalangan Abraham. Tetapi Esau ini dia mencintai salah seorang perempuan dari suku Het, yang dimana suku Het ini adalah orang yang tidak kenal akan Tuhan, ya. Dan aplikasi apa dari pelajaran atau dari ayat ini? Berhati-hatilah dalam memilih pasangan kita. Dari pasangan yang kita pilih, itu bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau bisa menjauh daripada Tuhan. Nah, pengaruh dari istri Yakub ini, istri Esau ini sedikit banyaknya mempengaruhi tingkah lakunya, karakternya, ya, keputusan-keputusannya. Ya, bagaimana Esau tidak mementingkan urusan rohani, dia lebih mementingkan urusan hari ini. Nah, sedangkan adiknya Yakub, oke, ketika dia keluar, dia memegang tumit dari kakaknya, ya. Dan arti Yakub itu artinya penipu, ya. Dia menipu abangnya, menipu ayahnya. Yakub ini walaupun punya kekurangan, ya, dia suka menipu ataupun dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Yakub ini ternyata anak rumahan, ya. Yakub ini senang di rumah dia. Dia lebih senang membantu mamanya untuk cuci piring, untuk masak, ya, untuk mengurus ternak dan lain sebagainya. Sehingga dia memiliki waktu yang sangat banyak untuk dengan ibunya di kemah mereka, ya. Dan salah satu kutipan juga mengatakan bahwa Yakub ini dia senang mendengarkan cerita-cerita tentang penebusan. Dia suka mendengarkan cerita-cerita tentang bagaimana kakeknya Abraham, ya kan, bagaimana ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak, jadi diceritakan oleh ibunya, oleh ayahnya. Nah, Yakub ini orang yang senang di rumah, oke, dan dia sangat senang dengan hal-hal rohani. Jadi bertolak belakang sekali Esau dan Yakub. Esau suka dengan hal-hal yang duniawi, tidak peduli dengan hal-hal yang religi, tetapi Yakub bertolak belakang. Dia senang dengan hal-hal yang rohani. Ini dua kakak beradik yang sangat luar biasa. Nah, bahaya memiliki anak kesayangan, ya. Jadi kalau kita tanpa menyadari jika memiliki anak kesayangan itu sangat berbahaya. Ya, mungkin saya tidak tahu apakah orang tua dari teman-teman memiliki anak kesayangan. Ya, kalau puji Tuhan sejauh ini, kalau saya dengan ayah ibu saya melihat mereka tidak punya anak kesayangan, ya. Kami sama semua di matanya. Kalau satu orang berbuat salah, waktu kami dulu SD SMP nakal-nakal, ya, kalau misalnya saya nakal atau adik saya nakal, kami sama-sama di strap atau dihukum skip jam makan malam atau tidak diperbolehkan makan malam, atau kami sama-sama dikurung di kamar mandi. Waktu itu begitu dulu ayah saya mendidik, ya, mungkin agak sedikit keras. Tapi saya lihat tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama. Jadi ya kalau kita berbuat baik, ya tentu tidak ada hukuman. Tapi ketika kita berbuat salah, sama semuanya. Satu kena pukul pakai rotan, ya tiga-tiganya kena pukul pakai rotan. Nah, jadi hampir bisa dibilang menurut saya tidak ada anak kesayangan, ya. Nggak tahu kalau teman-teman di rumah tangga teman-teman dengan ayah dan ibu seperti apa, ya. Mungkin hanya teman-teman yang tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih itu hak kesulungan? Kenapa sebegitu penting hak kesulungan, ya? Hak kesulungan itu adalah hak istimewa yang diberikan, ya. Pada zaman dulu itu hak kesulungan itu adalah suatu hak yang sangat luar biasa yang diberikan kepada anak laki-laki. Oke. Anak laki-laki yang mendapatkan hak kesulungan menjadi imam dalam keluarganya ketika ayahnya meninggal dunia. Dan dia mendapatkan warisan lipat kali ganda dari ayahnya. Oke. Dan dia mendapatkan suatu privilege dalam hal rohani bahwa anak yang sulung itu akan melahirkan garis keturunan dari Yesus atau
Mesias. Ya. Nah, jadi makna rohaninya anak sulung itu adalah suatu beban atau tanggung jawab yang harus dipikul karena dia membawa nama baik ayahnya, dia membawa harta ayahnya, dan hal rohani yang lebih penting di zaman itu adalah anak sulung itu di antara Esau dan Yakub, salah satu dari di antara mereka akan membawa benih atau dari mereka lah lahir keturunan Yesus atau Mesias itu sendiri ya. Nah, syaratnya menjadi anak sulung ini seperti apa? Kalau pada zaman dahulu itu yang dihitung itu anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan itu dia secara silsilah dia tidak dihitung. Nah, jadi kalau anak sulungnya anak laki-laki, nah itu merupakan suatu syarat ya, suatu syarat untuk menerima warisan dari ayahnya, dia anak sulung dan dia seorang laki-laki. Oke. Nah, biasanya seorang ayah akan mempersiapkan suatu hal atau suatu kehidupan untuk anak sulungnya untuk mempersiapkan ketika ayahnya mati, ketika ayahnya meninggal dunia, itu anaknya sudah ready untuk memegang tampuk kepemimpinan ya. Nah, jadi ya Esau ini sebenarnya sudah dipersiapkan oleh ayahnya untuk mewarisi semua kekayaan dari ayahnya tadi. Oke. Nah, satu pelajaran yang bisa kita ambil lagi adalah bagaimana si Yakub ini, si Esau ini dia memandang rendah hak kesulungan itu, teman-teman. Bagi dia hak kesulungan itu nggak penting gitu loh. Nah, buat apa sih? Toh juga ya sama-sama anak ayah dan ibu gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 26 sampai 28, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Oke. Nah, Esau ini dia suka terhadap warisan ayahnya, tetapi untuk tanggung jawab rohani itu dia nggak suka gitu. Jadi ketika ayahnya menceritakan kepadanya tentang hak sulungan, yang ada dalam pikiran Esau adalah bahwa dia akan menerima, oke, dia akan menerima berkat secara jasmani saja. Dia nggak penting berkat rohani tadi, berkat hak sulungan tadi secara rohani. Dia nggak perlu itu. Sehingga ketika ketika dia sedang lapar, dia sedang pulang dari berburu, lalu dia melihat Yakub sedang memasak kacang merah, ya kita bilangnya kacang merah. Lalu kemudian Yakub Esau mendatangi Yakub dengan mengatakan, boleh bro bagi dulu yang engkau makan itu. Lalu kemudian pintarnya oleh mendengarkan cerita-cerita dari orang tuanya, Yakub merasa ini kesempatan untuk dia bisa menipu abangnya kan. Akhirnya dia bilang, boleh aku akan kasih kepada engkau bang, tapi jualah dulu hak kesulunganmu kepadaku. Ya, jadi ada transaksi nih, ya barter, oke. Lalu kemudian Esau berkata, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, jadi di mana hak kesulungan yang tadi sudah diceritakan oleh Ishak Ribka bahwa hak keseluruhan itu merupakan hal yang penting. Tetapi bagi Esau itu nggak penting. Dia hanya penting ya harta bapaknya saja. Tapi hal-hal rohani, berkat-berkat Tuhan yang terbaik, dia nggak perlu itu. Sehingga dia jual. Untuk apa? Jadi dia memandang rendah hak kesulungan ya. Mungkin teman-teman kalau di sini ada yang menjadi anak sulung dalam keluarga, mungkin boleh di type ya di kolom chat bilang iya saya anak-anak sulung.
Saya juga anak sulung. Anak sulung itu sangat berat sekali sebagai tanggung jawab keluarga ya. Di satu sisi membawa nama baik keluarga, iya. Tanggung jawab moral, iya. Ketika ayah almarhum atau wafat, kita menggantikan sosok ayah di tengah-tengah keluarga kita. Jadi sangat sangat berat sekali tanggung jawab itu. Dan itu yang nggak mau diambil oleh oleh Esau ya. Dia nggak mau akan tanggung jawab rohani tadi. Dia hanya mau harta bapaknya saja. Oke. Nah, ketika Ishak ini sudah tua, ya, lalu dia bilang dia ingin makan dia ingin makan hasil buruan dari Esau, sehingga Ribka mendengar, ketika Ribka mendengar, dia ingin bersekongkol, dia ingin membuat suatu permufakatan jahat kepada suaminya, ya, dengan memberitahukan kepada Yakub, nak, ayo ini pakai bulu domba di badanmu, mama akan olah makanan daging, kasih kepada bapakmu, supaya engkau mendapatkan berkat dari bapakmu. Ya, jadi yang seharusnya Ishak mau memberkati Esau, memberikan berkat terbaik rohani tadi, tetapi oleh karena ditipu oleh Ribka, ya, sehingga Yakub yang masuk ke dalam kemah. Nah, jadi ketika Yakub masuk ke dalam kemah ayahnya, ayahnya kan sudah tua, sudah mulai mata kabur ya, penglihatan sudah semakin sulit. Dia datang, ketika dia meraba tubuh dari Yakub, tubuhnya seperti tubuh Esau, berbulu ya. Lalu kemudian, siapakah engkau anakku? Aku Esau anakmu, kata Yakub. Di sini terjadilah suatu dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan ya. Jadi suaminya atau menipu ayahnya dari Yakub. Dosa tetap dosa teman-temannya, walaupun sudah dinubuatkan jauh-jauh hari bahwa si yang paling kecil akan menjadi tuan atas yang tua, tetapi Ribka memakai cara-cara yang licik ya untuk bisa memperoleh berkat tadi. Ini di mata Tuhan sangat salah ya. Nah, jadi mereka mendapatkan berkat itu secara pemikiran manusia. Kalau kita melihat flashback kepada kisah Abraham ya, bagaimana ketika Abraham dijanjikan atau Sarah mendengarkan janji bahwa akan mendapatkan anak, tetapi mereka sudah tua. Ingat nggak cerita di Alkitab bahwa Sarah memakai pikirannya sendiri dengan memberikan budaknya keturah ya untuk dijadikan istri kepada Abraham dengan jalan pikirannya bahwa mungkin dengan adanya anak dari keturah itulah yang menjadi membuat menjadi bangsa yang besar. Tetapi kan Tuhan bilang enggak. Anak yang akan dijanjikan itu adalah dari rahim Sarah sendiri. Tetapi Sarah memakai pikirannya sebagai manusia ya. Dia melawan jalan cerita dari Tuhan. Ya, Hagar, sorry. Hagar ya, maaf ya, terima kasih. Nah, jadi dia memakai cara pikirannya sendiri untuk bisa menjalankan cerita yang dia buat. Jadi dia sambungkan nih apa yang maksud Tuhan, tetapi dia pakai pola pikirnya dia. Hampir sama kan seperti Ribka tadi. Ribka sudah dijanjikan bahwa ya anaknya akan mendapatkan berkat secara rohani, tetapi dia memakai pola pikir duniawinya, kemanusiaannya untuk menipu tadi. Nah, ini yang salah. Jadi keluarga Ishak, keluarga Abraham ini hampir 11-12 ya, bagaimana mereka tipu menipu, bagaimana mereka menjalankan taktik-taktik yang jorok untuk mendapatkan berkat rohani tadi. Ini yang Tuhan nggak suka ya teman-teman ya. Oke. Ya, singkat cerita,
konspirasi tadi sangat mulus ya. Akhirnya si Ishak memberkati Yakub. Jadi semua berkat yang terbaik diberikan kepada Yakub. Ya, lalu kemudian dengan bergegas Sarah Ribka menyiapkan semua bekal untuk memberangkatkan Yakub ke rumah pamannya ya supaya jangan sampai Esau membunuhnya. Ya, jadi itulah kali terakhir ketika Yakub menipu Ishak, itulah kali terakhir dia bertemu dengan ayahnya dan dia bertemu dengan ibunya. Alkitab mencatat bahwa Yakub tidak pernah lagi melihat ibunya di hari itu yang terakhir ketika mereka berpisah. Ya, jadi akibat dari dosa tadi, dia tidak melihat lagi ibunya meninggal dunia ya. Nah, jadi betapa sangat luar biasanya ya konspirasi yang mereka lakukan. Nah, jadi ketika Esau pulang, dia masuk ke kemah ayahnya, dia sudah mengolah daging tadi, dia masuk, dia bilang, "Bapak, ini hasil buruanku, makanlah." Lalu dengan terkejut Ishak, "Siapakah engkau anakku?" "Aku Esau, anakmu." Lalu disinilah terjadilah suatu ratap tangis yang luar biasa bahwa Esau sadar bahwa dia telah ditipu oleh Yakub, adiknya ya. Jadi Esau bilang, "Bapak, apa tidak ada lagi berkat-berkat yang lain yang akan engkau berikan kepadaku?" Lalu ya semua berkat yang terbaik itu ya sudah diberikan kepada si Yakub tadi. Nah, sehingga disinilah sangat tragis sekali kehidupan Esau dan Yakub tadi. Mereka berpisah, mereka menjadi dia sangat benci kepada adiknya sehingga dia mau membunuh Yakub. Memang betul Alkitab mencatat bahwa Yakub juga mendapatkan berkat, tetapi ya berkatnya tidak sebaik dari apa yang sudah diberikan tadinya. Ya berkatnya adalah ya dia akan bersusah payah juga di dalam uh, pekerjaannya, dalam mencari makannya, ya tempat tinggalnya di padang dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi berkat dari Esau. Kenapa berkat yang terbaik itu tidak bisa lagi ditarik? Artinya apa teman-teman? Jadi artinya setiap perkataan kita, ucapan kita yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak bisa ditarik. Ya, jadi ucapan adalah doa. Jadi ketika kita memberikan suatu doa yang baik kepada orang, biarlah itu yang keluar dari mulut kita itu adalah doa-doa yang terbaik kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita. Jangan dari mulut kita keluar kata-kata kutuk atau kata-kata yang membuat orang patah hati, sakit hati, cemburu, dengki, dan lain sebagainya. Ya, aplikasi. Ada sekitar 3 aplikasi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, untuk para orang tua yang ada di Zoom ini, sayangilah anak-anakmu dengan adil satu dengan yang lain. Oke? Karena ketika kita memperlakukan anak kita dengan tidak adil, maka kita sedang menanamkan bibit-bibit permusuhan, kebencian ya di dalam hati anak-anak kita. Yang kedua, jangan mencampur adukan perkara yang suci dan rohani dengan memakai hal-hal yang kotor, dusta dan jahat. Ya, itu dosa di mata Tuhan. Saya ulang ya. Jangan mencampur adukan perkara yang suci, perkara yang rohani dengan memakai hal-hal yang kotor, dusta dan jahat. Hal itu dosa di mata Tuhan. Ribka merasa bahwa berkat kesulungan itu didapatkan dengan menipu Ishak. Oke, tetapi dengan cara begini Tuhan tidak suka. Ya, walaupun sudah dinubuatkan bahwa Yakub akan menjadi lebih besar daripada Esau, tapi dia memakai cara-cara yang licik tadi ya. Ini yang Tuhan tidak senang. Oke. Akibat dari penipuan itu apa teman-teman? Akibat dari penipuan itu, ya Ribka tidak pernah bertemu dengan Yakub sampai dia mati. Dan Yakub tidak pernah lagi melihat muka ibunya sampai ibunya mati. Ya, Yakub hidup dalam ketakutan seumur hidupnya. Dia takut jangan-jangan
malam ini aku dibunuh oleh Esau. Jangan-jangan malam ini Esau akan datang dengan tentara-tentaranya untuk membunuh aku dan keluargaku. Dan oleh karena dosa ini, Yakub ditipu juga ya oleh pamannya Laban. Ya, kita tahu ceritanya ya. Jadi penipu ditipu balik. Jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Oke? Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan menganggap rendah hal-hal rohani, teman-teman. Jadi ketika kita menganggap rendah hal-hal rohani, kita menganggap rendah berdoa, kita menganggap tidak penting untuk ke gereja, kita menganggap tidak penting untuk ikut-ikut komunitas rohani seperti ini, kita menganggap sepele Alkitab dan lain sebagainya, maka percayalah, kita sedang menuju kepada kehancuran iman kita sendiri. Jika kita tidak mau memberikan makan iman kita, kepercayaan kita dengan mengadakan meditasi atau dengan mengadakan doa, dengan mengadakan penyembahan, pujian, dan lain sebagainya, maka kita akan melemahkan iman kita. Kita tidak akan bisa berjalan di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit ini. Satu kata penutup dalam Ibrani 12 ayat 15 dan 17 ya. Boleh ditampilkan Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jatuh akan pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang seperti Esau, ya, dia cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia menerima itu, ia sebagai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Ya, jadi itulah berkat dan kutuk yang didapatkan ya sekaligus. Mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Oke. Yakub, mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Tetapi mereka kehilangan apa yang mereka punya. Esau, dia mendapatkan secangkir atau semangkuk kacang merah. Tetapi dia kehilangan apa yang dia miliki, yaitu hak kesulungannya. Yakub, dia mendapatkan apa yang dia mau, yaitu hak kesulungan. Dia mendapatkan berkat rohani tadi dengan cara menipu dari bapaknya. Tetapi dia kehilangan satu makna rohani yang telah diajarkan oleh ayah dan ibunya tadi. Ya, jadi dua ini bertolak belakang, tetapi yang kita bisa ambil pada malam hari ini untuk tetap berjalan di dalam kasih Tuhan. Biarlah renungan atau pelajaran yang singkat ini dapat menguatkan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.